Halo, kembali lagi bersama saya Arif Faisal di channel Encoder, tempat berbagi hal-hal yang berbau mengenai pemrograman. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai MVC, yakni Model View Controller. Nah, MVC di sini memiliki pengertian yakni suatu pola arsitektur yang digunakan pada saat membangun suatu software yang berorientasi objek. Jadi softwarenya berorientasi objek. Nah, di sini karena dia berorientasi objek, maka MVC ini dapat digunakan oleh bahasa-bahasa pemrograman lain yang juga menggunakan orientasi objek. Nah, selanjutnya tujuan dari MVC sendiri adalah untuk memisahkan antara tampilan, data, dan prosesnya, sehingga itu nanti akan mempermudah para developer untuk memperbaiki dan menambahkan hal-hal yang lain pada programnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan MVC? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa tujuan dari MVC ini adalah untuk memisahkan antara data, proses, dan tampilannya. Maka otomatis dengan menggunakan MVC ini, apabila suatu saat nanti kita bekerja sama dalam suatu tim, maka untuk perubahan-perubahan yang ingin dilakukan akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang kita perlukan sebelum kita membuat MVC. Nah, yang pertama, kita telah menyediakan folder PHP MVC ini untuk pembelajaran MVC ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder yang hanya bisa diakses oleh user pada web browser kita. Kita namakan foldernya dengan public, jadi user nanti akan dapat mengakses folder seperti CSS, image-nya atau gambarnya, dan JavaScript-nya. Nah, tampilan pertama yang akan dikirimkan ke user adalah halaman index.php ini. Jadi pada saat user membuka web kita, yang akan tampil adalah halaman index.php ini. Nah, selanjutnya kita membuat suatu folder yang kita namakan dengan app. Nah, di sini nanti akan menjadi folder yang berisi tentang MVC kita. Nah, untuk pengaturan MVC-nya kita masukkan dalam folder core. Nah, folder core ini adalah inti dari MVC kita, di mana di dalamnya terdapat controller dan app.php. Nah, selanjutnya karena app ini merupakan folder utama dari MVC kita, maka di dalamnya terdapat folder controller yang nanti berfungsi untuk menjadi penghubung antara view dan model kita atau database kita nanti. Nah, selanjutnya ada folder models untuk menyimpan data-data kita dan folder view untuk menyimpan tampilan-tampilan apa yang akan kita tampilkan ke usernya nanti. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman index ini. Nah, kita akan menggunakan teknik yang dinamakan dengan teknik bootstrapping, yakni suatu teknik jadi teknik bootstrapping ini akan membuka suatu file yang di sini kita sudah namakan halamannya dengan init.php. Nah, kemudian init.php ini akan membuka semua file yang di-request atau diperlukan oleh user. Jadi misalkan kita nanti merequest untuk menampilkan database, maka si init ini akan membuka semua file-file yang diperlukan untuk membuka si database ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman init ini. Nah, di halaman init ini dia akan memanggil folder core. Folder core ini kan suatu inti dari MVC kita. Nah, jadi di dalamnya kita membuat dua file baru yang kita namakan app dan controller. Nah, kita panggil pada halaman init ini untuk menjalankan folder file app ini, dan selanjutnya kita jalankan juga folder controller. Nah, kita perlu bedakan file controller PHP ini dengan folder controller ini. Kenapa? Karena file controller ini dia adalah controller utamanya. Jadi ketika user ingin mengakses database misalkan, maka controller ini akan memerintahkan untuk menggunakan controller yang digunakan khusus untuk si database. Jadi di dalam file folder controller ini,
di dalamnya terdapat controller yang begitu banyak nanti. Nah, kemudian app dan controller ini menjadi kelas utama yang akan mengatur semua MVC kita. Nah, selanjutnya kita lihat pada app-nya. Nah, di app ini ini merupakan suatu kelas. Jadi kita buat suatu tag PHP, terus kita bikin kelas, namakan app. Nah, di sini kita baru membuat app ini. Di dalamnya terdapat fungsi yang kita konstruk sendiri yang digunakan untuk menampilkan tulisan OK. Nah, selanjutnya karena kita belum membuat suatu controller, maka kita masih mengonsolkan pada halaman controller ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada browser kita. Nah, apabila kita ingin melihat pada browser kita, apabila kita masuk ke localhost php MVC pada folder utamanya, dan kita php MVC ya, seperti ini, MVC. Nah, kita akan lihat halaman apa yang bisa ditampilkan oleh si ditampilkan kepada usernya. Kita klik public, maka otomatis yang pertama kali ditampilkan adalah tulisan OK seperti yang kita bangun pada file app ini. Nah, seharusnya jika kita kembali, maka folder app ini tidak akan bisa diakses oleh user. Namun karena masih kurangnya pengetahuan, jadi di sini kita masih bisa mengakses folder app ini nanti. Nah, begitu, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan salam sejahtera.